Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bisa Resat dari jurusan Perpajakan Angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Konsep Penghasilan dalam Akuntansi Pajak dengan dosen pengampu kita Dr. Wirmeka Putra, SEMSI, Selken RC SARS. Baiklah, langsung saja di materi kita di sini. Pertama ada pengertian pajak penghasilan, lalu penghasilan sebagai objek pajak penghasilan, lalu penghasilan dapat dikenai pajak bersifat final, lalu penghasilan bukan sebagai objek pajak penghasilan, dan jenis-jenis pajak penghasilan. Terakhir kesimpulan. Oke, kita ke pajak penghasilan. Apa itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenai atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Selanjutnya, penghasilan sebagai objek penghasilan. Ada berbagai objek pajak dari setiap jenis pajak yang dikenakan pada saat ini. Semuanya berfokus pada penghasilan dari setiap wajib pajak, termasuk pertama yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan dan jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan penghargaan. Lalu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Selanjutnya, yang keempat, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Lalu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lalu dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Lalu royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Lalu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Lalu keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dalam jumlah tertentu ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Lalu tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. Lalu penghasilan dari usaha berbasis syariah. Lalu selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Lalu keuntungan selisih kurs mata uang asing. Lalu surplus Bank Indonesia. Lalu premi asuransi dan laba usaha. Oke, lanjut. Penghasilan dapat dikenai pajak bersifat final. Beberapa yang termasuk penghasilan yang dikenai pajak bersifat final yaitu pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Transaksi derivatif yang diperdagangkan dari bursa dan transaksi penjualan saham dan pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Selanjutnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Terakhir, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Lalu ada penghasilan bukan sebagai objek pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 3, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah beberapa, yaitu bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil butuh atau diusahakan oleh pemerintah. Lalu harta hibahan yang diterima oleh keluarga, saudara dalam garis keturunan, lulus derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Lalu warisan yang terakhir, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi jiwaguna, dan asuransi beasiswa. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan penyertaan modal pada badan usaha. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang dirinya telah disahkan Menteri Keuangan. Lalu penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Oke.
Lalu di sini ada jenis-jenis pajak. Yang pertama PPh pasal 15, melakukan pajak penghasilan dipotong oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan atau wajib pajak yang bukan merupakan badan usaha dengan menggunakan norma perhitungan khusus. Selanjutnya PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan dipotong oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan lainnya dari penghasilan yang diterima oleh karyawan atau penerima penghasilan. Tarif PPh. Selanjutnya PPh pasal 22 bebaskan oleh pajak penghasilan dipungut dari wajib pajak kegiatan impor atau transaksi pembelian barang atau jasa dari pihak yang bukan merupakan wajib pajak badan perusahaan seperti wajib pajak orang pribadi atau pihak luar negeri yang memiliki wajib pajak di Indonesia. Selanjutnya PPh pasal 23 pajak penghasilan dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan atas penghasilan tertentu kepada penerima penghasilan yang bukan wajib pajak WP atau orang pribadi. Tarif pemotongan PPh pasal 23 bervariasi tergantung pada jenis penghasilan. Selanjutnya PPh pasal 25, angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang sesuai SPT tahunan, di mana pajak yang terutang harus dibayar sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun dan dilakukan dengan aman. Selanjutnya PPh pasal 26, pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan diterima oleh wajib pajak yang bukan merupakan subjek pajak di Indonesia atau wajib pajak di luar negeri. Selanjutnya PPh pasal 29 yaitu PPh dihasilkan dari jumlah kredit pajak, yaitu kredit pajak dikurangi kredit pajak. Pemotongan pajak dilakukan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan tertentu yang diterima oleh badan usaha dan wajib pajak atau orang pribadi. Selanjutnya ini terakhir kesimpulan dari materi yang saya sajikan, yaitu kesimpulannya yang pertama, pemotongan untuk wajib pajak penghasilan ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dan negeri sehubungan dengan suatu pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan pihak terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Pemotongan pajak biasa dilakukan oleh pihak penghasilan atau pihak membayar. Jenis pajaknya bervariasi. Selanjutnya, pemungut pajak oleh pendapatan penerima atau pihak yang terima pembayaran, sedangkan sifat pemotongan dapat berbeda. Memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima atau dapat juga dikatakan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Oke, itu saja materi yang saya paparkan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.